Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera untuk semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Analisis Runtun Waktu kelas PSS 23B akan mempresentasikan judul mini riset kami yaitu Analisis Produksi Padi di Sumatera Utara tahun 2014 sampai dengan 2024 dengan pendekatan seasonal ARIMA atau SARIMA. Adapun anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Angga Tamara, kemudian Auta Sintasara, Rizky Rapiza Panjaitan, dan juga Sahira Nazwa. Kemudian kita akan masuk ke latar belakang dari analisis ini. Baiklah, pertanian padi di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional dengan potensi lahan yang sangat luas dan beragam. Produksi padi dipengaruhi oleh variabilitas iklim seperti El Nino dan La Nina, serta kebijakan pemerintah terkait subsidi dan teknologi pertanian. Peningkatan teknologi pertanian presisi juga membantu efisiensi produk dan mengurangi resiko gagal panen. Untuk meramalkan produksi padi dengan pola musiman, model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau dikenal dengan SARIMA dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana karakteristik tren dan pola musiman produksi padi di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2014 hingga 2024. Kemudian, seberapa efektif model Sarima dalam memodelkan dan meramalkan produksi padi di Sumatera Utara, dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap akurasi hasil peramalan produksi padi dengan pendekatan Sarima. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik tren dan pola musiman produksi padi di Sumatera Utara dalam kurung Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik tren dan pola musiman produksi padi di Sumatera dalam kurun waktu 2014 hingga 2024. Yang kedua, untuk mengetahui model Sarima dalam memodelkan dan meramalkan produksi padi di Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap akurasi peramalan dengan metode Sarima. Untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, tinjauan pustaka yang pertama ada peramalan. Peramalan merupakan proses untuk mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang mengenai suatu objek dengan menggunakan judgement, pengalaman, atau data historis. Peramalan juga merupakan memprediksi suatu yang akan datang dengan memperhitungkan data historis. Peramalan dapat disimpulkan sebagai suatu proses untuk memperkirakan kemungkinan yang terjadi di masa depan melalui perhitungan dari data historis. Analisis deret waktu atau time series. Time series merupakan serangkaian pengamatan berdasarkan waktu dengan jarak yang sama. Dalam meramalkan, terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan metode yang sesuai, maka perlu mempertimbangkan kriteria-kriteria dalam membandingkan atau memilih metode seperti akurasi, jangkauan, ramalan, dan kemudahan penerapan. Next. Selanjutnya ada uji stasionaritas. Uji stasionaritas digunakan untuk menguji konsistensi pergerakan data time series. Terdapat beberapa uji yang digunakan untuk menguji stasionaritas. Berikut adalah penjelasan dari setiap uji. Yang pertama, analisis secara grafis dengan melihat deviasi pergerakan data dan keberadaan tren. Yang kedua, autocorrelation function atau ACF dan korelogram. Indikasi tidak stasioner dengan melihat grafik korelogram atau AC, autocorrelation dan partial autocorrelation atau PAC, melewati nilai batas. Selanjutnya ada nilai statistik AC dan PAC di atas 0,5 atau melewati batas kemungkinan data tidak stasioner. Selanjutnya, uji akar unit atau unit root test.
Uji akar unit merupakan salah satu alat dalam menguji stasionaritas data. Jika suatu variabel terdiri dari akar unit, tidak stasioner dan berkombinasi dengan variabel lain yang tidak stasioner pula, maka kedua series tersebut akan membentuk stasionaritas dalam hubungan kointegrasi. Next. Selanjutnya ada model sesional ARIMA. Model SARIMA adalah kecenderungan mengurangi pola tingkat pergerakan dalam periode musim, biasanya 1 tahun untuk data bulanan. Secara umum, bentuk model ARIMA musiman atau ARIMA PQS pangkat S dapat teman-teman lihat dalam PPT ini. Dari model SARIMA yang telah diperoleh selanjutnya akan dilakukan uji asumsi residual. Dalam menentukan model SARIMA yang terbaik, harus dipilih model yang seluruh parameternya signifikan. Kemudian juga memenuhi dua asumsi residual, yaitu berdistribusi normal dan white noise. Untuk memilih model yang cocok dari model yang telah didapatkan, harus dipilih mana di antara model-model tersebut yang paling baik. Untuk memilih model terbaik, salah satunya adalah Akaikes Information Criterion atau AIC. Selanjutnya dihitung nilai AIC yang digunakan untuk memilih SARIMA. Nilai AIC yang terkecil yang dipakai untuk menentukan model SARIMA yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Rafija. Baik, adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama mengumpulkan data produksi padi dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS. Data yang diambil itu dari tahun 2014 sampai 2024. Langkah kedua melakukan plot deret waktu ACF dan PACF. Mengidentifikasi kestasioner data. Jika dalam rata-rata belum stasioner, maka dilakukan diferensiasi. Dan jika dalam variansi data belum stasioner, maka dilakukan transformasi. Apabila data sudah stasioner dalam rata-rata dan variansi, maka dapat menentukan model SARIMA. Melakukan estimasi dari parameter model yang telah diperoleh dengan menggunakan uji signifikan dan uji residual white noise. Menguji kelayakan model. Jika model belum layak, maka dilakukan uji identifikasi model baru agar mendapatkan hasil yang terbaik. Menentukan model terbaik dengan melihat nilai Archaic Information Criterion atau AIC yang paling kecil. Bila model telah dinyatakan layak, maka dapat dilakukan peramalan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angga Tamara. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari isi dan pembahasannya. Nah, di mana time series analis grafik dari time series produksi padi di Sumatera Utara dapat dilihat bahwa datanya terlihat menurun secara signifikan dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Setelah setelah dari tahun 2018, tahun-tahun selanjutnya data terlihat relatif normal tanpa kenaikan signifikan. Selanjutnya ada plot dari ACF dan juga PACF. Pola ACF yang menurun secara perlahan atau dice down dapat dan PACM yang cut off setelah leg 1 menunjukkan karakteristik model AR1 atau Autoregressive Order 1. Hal ini mengindikasikan bahwa produksi padi Sumatera Utara pada suatu periode dipengaruhi secara signifikan oleh produksi padi pada satu periode sebelumnya. Nah, selanjutnya dilakukan uji ADF, di mana untuk melihat apakah data memiliki akar unit atau tidak stasioner untuk hipotesis nolnya. Kemudian untuk hipotesis alternatif, data tidak memiliki akar unit stasioner. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika p-value maka kita akan menolak. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,0 harusnya 0,05 maka gagal tolak. Dengan p-value-nya 0,01 maka data yang kami gunakan
bersifat stasioner. Selanjutnya adalah model dari sarimanya. Karena tidak ada komponen AR, yaitu P sama dengan 0, atau MA, Q sama dengan 0, dan hanya ada diferensiasi, yaitu D sama dengan 1, model ARIMA 0,1,0 memiliki MAPE sekitar 15%, yang menunjukkan akurasi prediksi moderat. Dalam konteks peramalan produksi padi, ini mungkin dianggap cukup baik, mengingat variabilitas tinggi dalam data pertanian. Nah, selanjutnya ada uji white noise, yaitu residual, ada hipotesis nolnya, residual bersifat white noise, atau tidak ada autokorelasi. Kemudian H1-nya adalah residual tidak bersifat white noise, atau ada autokorelasi. Nah, setelah tes uji yang telah dilakukan, didapat hasilnya yaitu p-value sama dengan 0,593, lebih besar dari 0,05. Maka p-value lebih besar dari tingkat signifikan umum 0,05, kita gagal menolak hipotesis nol, yang berarti dari data yang kami gunakan itu tidak ada autokorelasi dari data produksi padi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Nah, selanjutnya adalah uji Shapiro-Wilk untuk melihat kenormalitasan data. Hasil yang didapat, p-value-nya sangat kecil, bahkan jauh di bawah tingkat signifikansi standar 0,05. Karena p-value kurang dari 0,05, kita menolak hipotesis nol, yang berarti residual model Sarima tidak berdistribusi normal. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, ada beberapa model ARIMA dengan nilai IIC-nya. Dari gambar berikut, kita bisa memilih nilai IIC yang terendah, yaitu model Sarima 0,1,1 dengan IIC-nya sebesar 275,6035. Maka dari itu, model Sarima 0,1,1 memiliki nilai IIC yang lebih tinggi dari model Sarima 0,1,0, yang menandakan model ini sedikit kurang efisien dibandingkan model 0,1,0 dalam menjelaskan data tersebut. Kemudian dilakukan analisis lebih lanjut dengan MAPE, dan didapat hasil MAPE-nya adalah 16,25068%. Dengan persentase kesalahan absolut rata-rata sekitar 16,25%, menunjukkan tingkat kesalahan yang moderat dalam peramalan produksi padi. Dalam peramalan model yang akan dilakukan adalah model Sarima 0,1,0, karena hanya model ini yang memiliki nilai IIC terendah, dan peramalan akan dilakukan untuk tahun 2025, 2026, dan tahun 2027. Nah, berikut adalah grafik dari peramalan produksi padi Sumatera Utara dari tahun 2025 hingga 2027. Bagian yang berwarna biru atau abu-abu di sisi kanan grafik menunjukkan hasil peramalan. Ada tiga titik biru yang kemungkinan menunjukkan nilai peramalan titik atau point forecast. Peramalan ini menunjukkan produksi padi di Sumatera Utara akan relatif stabil di sekitar 2,2 sampai dengan 2,3 juta ton pada tahun-tahun yang akan mendatang, dengan interval kepercayaan yang melebar seiring waktu, yang menunjukkan adanya ketidakpastian yang semakin besar untuk peramalan jangka panjang. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil analisis ini, produksi padi di Sumatera Utara menunjukkan adanya pola musiman dan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun. Kemudian, model yang paling sesuai untuk memodelkan dan meramalkan produksi padi di Sumatera Utara adalah Sarima 0,1,0, yang dipilih berdasarkan nilai Archaic Information Criterion atau IIC yang terendah. Nah, yang terakhir, faktor yang berkontribusi terhadap akurasi peramalan dengan metode Sarima meliputi yang pertama stasionaritas data, yang kedua uji residual, dan yang ketiga pemilihan model terbaik.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi mini riset dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.